Tresno Sukoharjo nyengingi kita dari Sukoharjo saking Sukoharjo Makmur monggo katuraken lalagon Tresno Sukoharjo monggo dados awet ayu awet manis mugi tansah sehat Mbak Dari nggih. Amin pangestunipun Mas. Amin. Mugi salam katur dulur-dulur wonten Palangkaraya, Bandung, Bekasi, Depok, Jabodetabek pokoke. Papua, Sukoharjo kutha cilik, kutha kelahiran. Sukoharjo kutha cilik, kutha kebanggaan. Ayo padha disengkuyung amrih tata harjo. Kutha cilik sing kondang Nuswantara jare bapak ra kena lali sejarah jare ibu ra kena lali wutah darah aku kowe bebarengan tetunggo kanggo kamulyan kutha Sukoharjo. Aku tresno kutha Sukoharjo bakal bisa pilalekno nadyan golek mangupa jiwa aku lan kowe tetep bali nang Sukoharjo. Mugi Gusti tansah ngijabahi pamujuning paseduluran sejati. Ngerti papan wong Sukoharjo perantauan ramandang bondo anggone golek kanca ning endi papan wong Sukoharjo perantauan kaya rukun anggone paseduluran. Aku tresno
Monggo Mas. Luar biasa. Baik, niki yang kumpul di depan ini adalah penasihat-penasihat dari Wong Super. Ada Pak Endro, ada Pak Bambang, dan saya sendiri. Ini adalah mungkin yang paling tua di Wong Super. Dan ini kami duduk dalam kepengurusan sebagai penasihat. Untuk itu mereka pastilah kenyang makan asam garam di perantauan. Kita mau tanya sih, apa pengalaman mereka di perantauan, apa yang menyebabkan mereka merantau dari Sukoharjo ke Jakarta dan sekitarnya dan kota-kota lain di Nusantara. Oke, pada Pak Indro nyuwun ngapunten. Ini kula badhe matur dhumateng panjenengan. Apa yang menyebabkan Pak Indro datang ke Jakarta, kemudian merantau? Apa bekal Bapak panjenengan di Jakarta? Perjuangan apa di Jakarta? Begitu loh Pak. Moga bisa dijelaskan pada dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua dan kompak selalu untuk WSI tentunya. Yeah. Dan perkenalkan nama saya Hendro Purnomo yang berasal dari Kenokorjo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo Makmur. Lor Waduk Ya, Bendosari. yang sekarang berdomisili di Jalan Gambrit, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ya. Dan gini Mas Yudi, Nggih, Pak Hendro. dulu saya merantau ke Jakarta itu tahun 87. 87. Wow. 87 setelah lepas SMP itu saya kayak membayangkan Jakarta itu. Saudara-saudara saya, kakak-kakak saya dan lebih dulu ke Jakarta itu pulang itu bawa duit banyak, bawa oleh-oleh banyak, saya membayangkan. Nah, sampai di Jakarta saya itu sampai bisa nangis. Kok beda kenyataannya yang saya bayangkan. Saya nanti bisa disekolahkan di Jakarta. Nah, akhirnya saya berkecimpung, udah Pak, saya wirausaha. Modal saya modal nekat Pak. Pendidikan tidak punya. Saya setelah lulus SMP, saya melanjutkan SMA namun tidak selesai. Itu di SMA berarti terbuka di Jakarta di Kebon Singkong itu tahun 88. Oh, jadi baru ijazah SMP Bapak modal untuk kerja sendiri. Tapi mohon maaf, jangan ditiru. Saya ini jangan ditiru untuk generasi yang sekarang. Karena tidak akan mampu berkecimpung dengan teknologi yang canggih sekarang, yang teknologi milenial, dengan modal otot pun akan terlalu lama kita naik mana Bapak. Makanya itu kita mohon dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini dan kami masih bisa di sini, dan semua impian-impian saya tadinya saya nggak pernah mimpi sama sekali Pak. Ke Jakarta itu saya nggak punya cita-cita sama sekali. Alhamdulillah sampai hari ini bahkan semua yang saya punya, pun maaf saya belum punya apa-apa, tapi udah melebihin cita-cita saya. Sudah melebihin angan-angan saya, yang saya bisa di Jakarta, bisa makan aja udah alhamdulillah, bisa ngontrak aja udah alhamdulillah, akhirnya bisa punya rumah punya perusahaan, punya usaha seperti ini. Namun karena berangkat kami dari nol Pak, dari modal dengkul saestu. Saya nangis sampai sekarang kalau inget betul saya sekarang dari ibu saya berangkat ke Jakarta, dulunya saya ikut orang Malang, jadi jualan bakwan Malang. Saya pulang kampung, bawa ke Jakarta itu ya Allah Pak, saya sampai nangis. Wajannya ibu, wajannya Simbok, sama lemper saya bawa ke Jakarta. Artinya itu, dengan kerja keras Pak ya? Buat modal, karena saya tidak punya modal, karena cuma saya dibekali ongkos bis itu, tahun 87 itu. Artinya dari modal yang minim dengan kerja keras yang luar biasa akhirnya baru tercapai cita-cita. Nah, intinya sekali lagi kami mohon pada warga semuanya yang ada di perantauan, dimanapun warga Sukoharjo perantauan yang berada, kami mohon untuk karena ada WSI ini baru muncul mungkin setahun 2 tahun yang itu didirikan oleh Mas Joko Santoso. Oh iya, dan teman-teman. Dan kita berharap di WSI ini menjadi jembatan, menjadi ladang partisipasi atau ladang apapun yang akan disampaikan para warga Sukoharjo perantauan yang ada di
semua ataupun di wilayah Indonesia bahkan di luar negeri yang ada. Sebenarnya mereka ingin berpartisipasi, namun mau dilewatkan kemana, mau lewat siapa, itu yang saya dari teman-teman saya, alumni saya semua yang bertanya. Artinya itu, dari kerja keras Pak Hendro dahulu dengan modal yang minim akhirnya menjadi seorang pengusaha rumah makan yang sukses, pastinya dengan kerja keras begitu Pak ya. Iya, Kemudian ini dari Pak Bambang. Pak Bambang, ini dari pesan-pesan panjenengan Pak Bambang. Setelah mengetahui kerja keras dari para, ini warga Sukoharjo yang merantau di Jakarta, warga perantauan. Ini setelah terjadi paguyuban Wong Super, harapannya apa? Ini dari Pak Bambang dan juga petunjuk Pak Bambang mungkin Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu. Setelah mendengar perjuangan Pak Indro. Pak Indro ya, para senior-senior kita. Karena kita itu baru susulan, kalau Pak Indro bilangnya 88, lah saya itu baru lulus SMP, nun sewu. Dan itu saya 96 baru masuk Jakarta yang mana juga tidak disangka, tidak dinyana kalau orang Jawa ya. Begitu Pak. Tidak bahasanya apa mungkin seorang saya merantau kan gitu ya. Jadi belum ada cita-cita Pak Bambang? Tidak ada cita-cita dan tidak ada kemungkinan bahasa teman-teman saya karena mengapa sampai Jakarta? Waktu itu walaupun di kampung saya juga bahasa sananya itu Mas Ketua Pemuda ya. Kalau jenengan tinggal terus lari-lari bagaimana? Tapi suatu kenyataan yang mana saat itu kita meninggalkan kampung terus kita nun sewu, tidak saya sebutkan majalah apa itu, saya baca koran ternyata diterima. Sampai sekarang kita berdomisili di sini namun dengan keadaan yang di perantauan itu kalau pertama kali nun sewu saya ulang-ulang, kalau saya ngelihat plat nomor AD itu seakan-akan dia saudara saya. Walaupun cuman di lampu merah pasti saya tegur. Kangen Pak ya? Oh iya. Kemudian begini Pak Bambang, ini dari Pak Bambang, Pak Indro kita dengar. Dari runtutan mereka dari Sukoharjo sampai di perantauan. Kemudian bagaimana harapan dengan adanya Wong Super? Ini harapan Pak Bambang. Dan saya saat ini sudah mendengar bahwasanya ternyata nun sewu, saya ucapkanlah dulu selamat bagi para pendiri dan para pengurus ataupun para anggota Wong Super, yang mana saat ini katanya sudah dapat SK Kemenkumham ya. Sebagai jadi, legalitas. Kalau non sewu lagi, mohon maaf. Jadi kalau di paguyuban itu kalau saya bilang yen aku mbok eling-eling ya syukur, nek mbok lalekke ya ora apa-apa kan. Oh ya jangan begitu. Oke. Nun sewu. Jadi karena di sini pastinya karena sudah mendapat SK itu pasti saya yakin di sini sudah ada pengurus-pengurus. Jadi minimal sudah ada pendirinya, sudah ada pengurusnya. Jadi saya ucapkan selamat. Namun saya juga mau sebenarnya bertanya kepada pengurus-pengurus ini, kowe duwe wadah, kowe duwe omah, arep mbok kapake kan gitu ya. Terus kowe duwe anggota. Itu nanti kita tanyakan pada pengurus, kita panggil nanti Pak Bambang ya. Tapi harapan dari Pak Bambang dulu apa pada Wong Super? Kalau harapan saya tadi, saya mohon maaf, saya sebenarnya malu kalau Pak Hendro itu beliau bilang 88, saya baru 96, belum sak kuku irenge Mas. Gitu. Tapi jangan salah, di sini dulu itu kalau boleh bilang juga, yen rene saiki sing dijujuk wis ana, mesti duwe sedulur neng kene. Kalau saya dulu itu emang satu-satunya Pak De Bude saya. Jadi ngelamar di lewat surat kabar itu diterima. Dengan lambat laun kita sudah punya gaji, sudah punya kedudukan. Saya mau ngekos itu enggak boleh. Jadi kan ya
Waduh ya loro-lorone wong loro. Iya berarti intinya Pak Bambang karena dulu belum ada WSI sekarang udah ada Wong Super. Ini harapannya berarti semoga Wong Super menjadi jembatan dan juga wadah bagi Menjadi perantau wadah dari perantau-perantau dari Sukoharjo Oke, gitu. yang mana bisa menikmati dan saling membantu. kemudian Wong Sukoharjo perantauan Wong Super itu udah terbentuk kemudian katanya sudah dapat legalitas. Kita panggil pengurusnya untuk kita pertanyakan Pak Bambang. Ayo bisa dijelaskan tentang Wong Super dan juga apa saja yang telah dilalui tentang legalitas, tentang kegiatan sosial ataupun kegiatan yang lain Mas Joko. Monggo silakan Mas Joko. Nggih, matur nuwun. Niki kula ceritane nembe di sidang penasihat nggih. Mboten niki pengen ngerti. Nggih. Ya. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita mendapat hidayah dan berkah yang mana kita bisa melakukan silaturahmi walaupun online. Memang ada sedikit kendala tadi di awal, cuman alhamdulillah bisa diatasi. Mungkin dulur-dulur yang di Korwil, anggota Wong Super pada umumnya, niki silaturahmi kok konser terus tonton. Nggih, memang kita membuat konsep seperti itu. Nek jenengan menonton sampai tuntas, lah niki endingnya di sini. Inilah silaturahmi. Memang sengaja kami tadi menampilkan konser nggih. Tujuannya pertama untuk mengatasi atau mensiasati masa pandemi ini. Kita memang nggak ada kegiatan, kita siasati seperti ini. Dan pada beberapa tahun terakhir ini, selama tahun 2020 setidaknya apa yang kita cita-citakan, beberapa hal sudah kita terwujud atau wujudkan. Yang pertama, dari urutan 2019 sampai dengan saat ini itu sudah berdiri 8 Korwil. Halo, Korwil Palangkaraya, sehat nggih? Terus Korwil Sukabumi, sehat? Korwil Depok Bogor, Alhamdulillah. kemudian Korwil Jakarta, Korwil Surabaya, Korwil Bandung, dan Korwil Cirebon. Pas wolu ya? Oh, Bekasi. Oke, selamat ulang tahun kagem Korwil Bekasi yang pertama. Mugi-mugi sukses, terus bantu kami untuk mewujudkan cita-cita Wong Super. Oke, sadurunge Pak Hendro, Pak Bambang, kula tepangaken pengurus kula sing bantu kula dari Sekjen atau Sekretaris Umum. Oh ya, Wakil Ketua Umum. Wakil dulu. Ketua Umum. Sorry Mas. Mas, Wakil Ketua Umum di Pak Zoom, Parmin. Di Zoom Mas. Ojo to Mas. Engko tak rangkul meneh. Ini juragan Pak Suparmin asli saking Bendosari, Jakarta Timur. Niki Wakil Ketua Umum saya. Inilah saya niku nek curhat masalah kegiatan ataupun ke perkumpulan keorganisasian kali Mas Parmin. Nah, Mas Parmin niki Wakil Ketua Umum untuk mengurusi internalnya paguyuban. Jadi ada internal itu Mas Parmin tugasnya. Kemudian ada Mas Suwarno, Sekretaris Umum. Kemudian ada Mas Setiawan, ini adalah Wakil Sekretaris Umum. Monggo dulur-dulur Wong Sukoharjo Perantauan, jenengan mboten pernah nate wakil sekjene sinten kan? Lah niki Mas Setiawan. Terus kemudian bendahara kula ada 3. Galak epol kabeh, Pak. Tenan bendahara iki wong sur galak banget. Ketua umum iso nganti sengeni. Niki enten Mbak Andri Mursida. Ketok ora? Ketok menapa mboten? Niki ketok gede kan? Nggih. maju tur metutuk. Ya. Terus enten Mbak Wahyuningsih dari Kepuh di Jakarta Timur. Terus yang ketiga ada Masar Joko. Ini yang perlu anggota ketahui bahwa Mbak Indri ini adalah untuk urusan keuangan secara global. Kalau Mbak Ayu adalah keuangan untuk sosial.
Kalau Mas Harjoko, Wakil Bendahara Umum 2 adalah untuk operasional. Dan pencapaian yang kedua adalah alhamdulillah Bapak Penasehat, apa yang kita cita-citakan sudah terwujud, yaitu wong super sudah berbadan hukum. Puji syukur alhamdulillah. Nanti akan kami tunjukkan kepada dulur-dulur semua. Terus yang ketiga, pencapaiannya adalah di masa pandemi ini adalah YouTube kita sudah memenuhi target yang pertama, yaitu 1000 subscribe, dan bentar lagi kita akan memenuhi yang kedua, yaitu 4000 jam tayang. Insya Allah dari penghasilan YouTube akan kita masukkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Wong Sukoharjo Perantauan. Untuk sementara itu, Pak. Kemudian harapannya Mas Joko, kemudian harapannya kepada warga Wong Super itu apa? Kepada paguyuban Wong Super yang belum tercover atau yang sudah tercover gitu. Oke, untuk yang pertama harapan kita nggih, bagaimana sih pengurus supaya anggota yang sudah pernah ikut kopsan ataupun yang belum, selama ini kan kita berinteraksi di WhatsApp group, kemudian Facebook group. Ini adalah tugas berat kita, bagaimana anggota-anggota itu merasa nyaman, merasa betah di Wong Sukoharjo Perantauan. Kami pun tidak tidak anti kritik sebenarnya. Saya terbuka. Makanya kami juga punya tim kreativitas, tim sosial, pemasaran, kemudian juga ada Mami Super, dan satu lagi tim Maido. Itu luar biasa Pak untuk membangun, karena tim ini memang benar-benar saya tempatkan untuk mengkritik tapi dengan solusi. Saya salut. Artinya ini pengurus membuka pintu lebar-lebar untuk menerima saran-saran dari semua Betul. anggota yang kritis begitu ya. Betul. Ya, monggo selanjutnya ada yang lain, harapan yang lain mungkin Dari Pak Parmin. Pak Parmin mungkin ada harapan, ada kata sepatah kata. Ada sudah sepakat dengan Mas Joko? Sudah sepakat. Ya, begitu. Kemudian kembali ini pada penasehat. Pak Bambang, mungkin ada pesan apa yang akan disampaikan pada Pak Joko beserta seluruh pengurus sebagai penasehat Pak Bambang? Pripun? Matur nuwun. Sebenarnya kita sudah dengar bahwasanya sudah ada laporan bahwa legalitas sudah turun, terus rumah sudah jadi. Kami kalau dibilang penasehat itu agak berat di benak kita. Tapanya Namun nyata sudah tua. kalau umur sudah tua tapi semangatnya saya tetap muda kan gitu ya. Jadi gini, kalau kita sebuah paguyuban itu kan yang notabene-nya itu pekerja sosial. Itu boleh dibilang pangunek-unek ngati. Nah sekarang rumah sudah terbentuk, SK sudah turun. Terus opo sing arep mbok tutuke kan gitu ya. Program ke depan. Kalau program ini sudah lihai-lihai pandai-pandai, aku dihapusi ya ora ngerti kan. Tapi minimal omah wis dadi pastinya akan menarik sebuah penghuni ya. Kalau huniannya sudah ada, penghuninya pasti akan jadi. Nah, akan ngikut. Sekarang sing arep mbok jagani omahmu apa penghunimu, wis kuwi urusan pada pengurus-pengurus yang notabene-nya lebih muda dan pastinya EQ-nya lebih tinggi dari kita-kita yang tua. Maame saiki do karo ndok, aku biyen cuman karo ndok di poro papat kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah iki sing klecam-klecem wakile, nek ketuane kan mesti iso nyengeni wakile, iso nyengeni sekretarise, lah nek wakil arep nyengeni sapa? Ayo, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nek omahmu wis dadi, terus penghuninya pastinya akan silih berganti ataupun akan bersusul-susulan. Apa sing arep mbok jagani? Monggo.
Terima kasih nggih, Pak. Koyone ora patek percaya banget ning karo aku lho Mas aku iki. Iki wong sakmene iki padha wae, Pak. Tapi kok ketoke rada piye ngono karo aku. Setidak-tidaknya itu loh, setidak-tidaknya kita itu pernah ketemu ya gini lah. Cuman kan yang untuk menyikapi pertanyaan sampean itu sebenarnya ini kan masalah kenyamanan. Kenyamanan di dalam suatu perkumpulan ataupun paguyuban. Kayak kita sebagai pengurus itu hanya sekedar menyiapkan aku gawe omah wis tak siapke iki omahe walaupun cilik wis tak siapi iki ono sertifikate. Kowe nek pengen bahagia, pengen tentrem, ayem di dalam paguyuban ini sebenarnya nyari ketenangan itu enggak gampang karena kita akan kembalikan ke anggota. Kita hanya bisa menyediakan tempat bahwa kita ini di Jakarta sebagai perantauan pengen ketemu dulur-dulur di kampung sono yang kita nggak tahu ya. Oh rumahmu ngendi? Rumahku neng kene, ketemu neng kene. Ya itu kan suatu kebanggaan kalau kita ketemu warga yang dari satu kampung halaman itu suatu kebanggaan tersendiri. Beda awake dhewe ning kampung bendino ketemu arep nglumpuk ki ya males, ketemu terus. Sesuk macul ning kono ketemu macul, ya ketemu dijak ketemuan ya angel. Cuman kalau kita di perantauan, kita ini sudah menyiapkan wadah. Iki loh, aku duwe suatu rumah yang walaupun cilik Bersertifikat. ya kan, walaupun cilik nek arep ngei kita kegiatan kalau kita sudah punya surat, sudah punya ibarat kata awake dhewe numpak motor nek duwe SIM lah. Ketemu polisi yo, ngopo kowe Pak? Ora penting. Ngaku di SIM, ibarat kata begitu. Dan kalau kita sudah begitu itu dalam paguyuban ya kita serahkan aja. Kita ini sebagai pengurus sebagai jembatan doang kok. Yang menikmati itu ya anggota. Anggota lo nikmat enggak sih sebenarnya? Nek kowe merasa enggak nikmat dengan apa yang kita jembatani, apa yang kita siapkan, yo nek sampean duwe unek-unek yo tolong sampaikan lah. Apa sih kekurangannya kita? Kita selalu terbuka, selalu menerima saran dan kritik dari panjenengan dulur-dulur semua. Kelemahannya pengurus pusat ki apa? Nggih sampean sampaikan. Kalau kita nggak pernah dikritik, kapan majune? Kita nggak akan pernah maju kalau kita nggak pernah dikritik. Ya mung monoton. Ayo terus. Tapi nek ono sing kritik dadi C, ya itulah sebagai apa? Sebagai tolak ukur kita bahwa ternyata awake dhewe iki wis gembo bios, mikir koyo ngene, jek ono sing ra bener, ya tetep kita harus tampung, kita harus legowo, menerima kritik seseorang itu lebih besar daripada harus prinsip kita yang harus dipakai. Itu kita lebih legowo, lebih bagus lah kita bisa menerima kritik seseorang. Itu yang kita pengen sampaikan ya, demi kebaikan WSI, moga-moga ya nggak bisa jangan sampai sumur jagung sedino rong dino, setahun rong tahun nek iso anak cucu kita yang menikmati. Kita ini sekedar menanam doang. Kita hanya sekedar menanam doang, muga-muga anak putune awake dhewe sing iso manen. Oke. Ngoten. Nggih, matur suwun. Nek kok kan ngomong yo di sepurane. Baik, terima kasih Pak Matur suwun, Parmin, Pak. luar biasa. Artinya ini dari pengurus ini luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus Mas Joko dan semua pengurus yang telah akhirnya berhasil untuk memperjuangkan dari kerja kerasnya, dari tuntutan seluruh anggota untuk melegalkan organisasi kita, paguyuban kita menjadi organisasi resmi Wong Sukoharjo Perantauan. Untuk itu apresiasi dan terima kasih yang setingginya pada Mas Joko dan seluruh pengurus. Kemudian yang kedua tentang Mas Parmin yang tadi siap menerima kritik dan saran petunjuk dari semua anggota. Ini luar biasa, harus kita apresiasi. Memang beginilah rumah yang baik, harus kita perbaiki bersama-sama oleh seluruh anggota rumah tangga. Begitu Mas ya? Oke, demikian.
Untuk itu Mas Joko mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi, kalau ada dipersilakan, kalau sudah bisa kita lanjutkan lagi acara. Harapan ke depan Iya. kepada pengurus terutama dan anggota, janganlah merasa tinggi, tetap kita gunakan ilmu padi. Semakin isi tetap menunduk. Saya udah wanti-wanti jangan merasa jumawa, karena orang lain itu menilai dari kesalahan kita. Kita buka lebar-lebar apa sih kesalahan kita, karena diri kita sendiri itu nggak bisa menilai gitu. Kemudian nanti ada pemaparan dari sekretaris umum, Iya. wakil sekretaris, kemudian ada bendahara, nanti ada juga harapan-harapan tersendiri. Oh iya, mungkin Mas Warno ada harapan sebagai sekretaris umum, mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Selama ini kami terima laporan, kami terima informasi, sekjennya, sekkumnya udah luar biasa kerjanya sama wakilnya. Monggo Mas Warno. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kagem kita semua. Kalau harapan kami dari kesekretariatan mengenai, ini saya sampaikan dulu ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin itu paguyuban kita Wong Sukoharjo Perantauan sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Kemenkumham. Kemenkumham. Nah ini tidak akan berhenti di sini ya Pak, karena persyaratan yang lain belum tercapai. Jadi ini akte itu seperti akte lahir Pak. Jadi kalau manusia itu seperti akte lahir, jadi nanti masih membutuhkan KTP, masih membutuhkan KK dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon doa dan dukungannya dari rekan-rekan semuanya untuk kelancaran kami mengurus surat-surat yang lain. Untuk harapan yang lain itu bagi kami jaga tali silaturahmi ini, kita sudah bukannya kalau berkumpul ya Pak, bukannya satu atau dua, tetapi kita semua nggih jadi satu, kita bersatu, enggak ada jauhkan dari perpecahan ya Pak, jauhkan dari hal-hal yang negatif, kita berusaha untuk positive thinking. Dan untuk saat ini juga mohon juga dari teman-teman mengikuti saran pemerintah untuk social distancing. Mungkin ini agak sedikit menyalahi, tapi kami sudah berusaha untuk menyediakan masker untuk para pengurus dan lain-lain. Nanti untuk program-program mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya sih itu aja, tetap menjaga persahabatan, persatuan dimanapun kita berada. Baik, terima kasih Mas Warno, kerja luar biasa, keras dan juga capaian yang sangat-sangat mengagumkan dengan adanya ISK Kemenkumham. Kemudian Mas Joko dari bendahara ada Gedek-gedek Pak. gedek-gedek. Dia cuma kerja keras tapi tidak mau bicara. Sedikit bicara banyak kerja Mas Joko. Oh luar biasa. Ada Mas Joko tambahan mungkin? Dari bendahara sosial juga monggo ada. Si Jack, Mas Jack, Gedek-gedek juga. Mas Sarjoko, gedek-gedek atau mau ngomong? Kok guyu kayak ditari rabi aja loh. Gimana? Oke, kemudian mungkin ada sesuatu Mas Joko, silakan. Untuk dulur-dulur ini ada beberapa berkas. Yang pertama ini alurnya memang lama ya, hampir 8 bulan kalau nggak salah. Mohon di zoom Mas. Oh ya, ini beda di zoom, short zoom. Lah ini adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0004 645 AH 0107 tahun 2020. Jadi ini legalitas kita. Ini bukan kok akhir, tapi justru tantangan kita mulai dari sini. Walah, jadi masih banyak kerja ya Mas Nah, ya? apa yang tadi disampaikan Pak Sekjen itu. Waduh, iya. Ini ada ART, kemudian ada akta. Jadi nanti mohon Sekjen dan Wakil Sekjen ini nanti distribusikan ke korwil-korwil. Rumah kita sampun
gadah sertifikat ceritanya ngoten. Kita numpak motor wis ndek SIM, jadi pun tenang, arahnya akan sangat terjal, maka kita butuh kekompakan dari dulur-dulur. Untuk dari saya seperti itu. Baik, luar biasa demikian. Dulur-dulur wong Sukoharjo Perantauan Wong Super telah dijelaskan oleh Bapak Penasihat dan Bapak Joko Santoso sebagai Ketua Umum bahwasanya SK Kemenkumham untuk legalitas Wong Super sudah turun, berarti kita sudah punya sertifikat untuk rumah kita. Kita perlu kerja keras dan dukungan doa dari seluruh anggota Wong Super untuk nanti bagaimana. Ayo kita besarkan, kita meriahkan, dan kita tingkatkan, kita aktifkan rumah kita menjadi rumah yang baik dijanati. Rumah yang penuh kegembiraan, rumah yang penuh menyenangkan. Amin. Allahumma amin. Oh ya, Dian Mas Joko terima kasih luar biasa dan masih kami tunggu kerja keras dan juga dharma bakti Mas Joko, penasihat dan seluruh pengurus-pengurus semuanya ya. Oke, janganlah kami seluruh anggota Wong Super selalu mendukung pengurus, begitu ya. Oke.